Kisah dibuka dari misi tim 7 yang menelusuri Gunung Shumisan di kawasan pegunungan Konrin. Yang mana di tempat itu, telah hilang 4 shinobi dari garis keturunan terakhir 4 negara besar. Dan tiba-tiba saja, Sai yang sedang memantau di udara diserang burung aneh yang membuatnya terjatuh dari udara. Naruto lalu menuju ke tempat Sai terjatuh dan mencoba menolong Sai yang sudah terluka parah. Hanya saja, Naruto diserang oleh 2 hewan di sana dan berusaha menyelamatkan Sai dengan membawanya menjauh dari sana. Namun, serangan hewan itu berhasil mengenai Naruto yang membuat bahunya terluka. Kedua hewan itu pun bisa dikalahkan, sehingga mereka bisa kembali ke Konoha. Kakashi lalu melaporkan semuanya pada Tsunade tentang 4 shinobi garis keturunan terakhir yang hilang di pegunungan Shumisan. Selain itu, Kakashi pun sudah mengirim Naruto dan Sai ke rumah sakit. Namun, Naruto dan Sai malah keluar rumah sakit dan menghadiri pesta kesembuhan mereka. Mereka pun memanfaatkan Shikamaru untuk membayar semua makanan di sana. Yang ternyata, Naruto mengajak semua teman-temannya untuk menghadiri pesta tersebut. Alhasil, Shikamaru harus membayar begitu banyak makanan dan tidak boleh kasbon. Dan tiba-tiba, Sakura menampar Naruto dan Sai karena keduanya keluar rumah sakit tanpa izin. Kakashi kemudian datang menjenguk dan memberikan sesuatu pada mereka. Naruto diberikan 2 lonceng rusak yang pernah digunakan saat di ujian kelulusan. Sedangkan Sai diberikan buku khusus untuk mempelajari tentang perasaan wanita. Dan sebelum pergi, Kakashi pun meminta Naruto untuk membentulkan lonceng tersebut. Sensei no oshiei wo, ore wa zettei wasure ne. Ja na. Para Anbu lalu dikirim ke Gunung Shumisan untuk menyelidiki hilangnya 4 ninja Kekkei Genkai. Namun di sana, mereka diserang oleh Hiruko dan 3 pengikut setianya, yaitu Ichi, Eni dan San. Hiruko menyerap cakra para Anbu dan mengembalikannya untuk menghabisi mereka semua. Hiruko sendiri adalah mantan Sannin legendaris yang menghilang lama dari Konoha. Dulu ia berlatih dengan para Sannin di bawah asuhan Hokage ketiga Sarutobi. Namun, Hiruko tidak memiliki kemampuan khusus seperti para Sannin lainnya. Untuk menutupi kelemahannya, Hiruko melakukan penelitian ilegal dan mengembangkan teknik Chimera. Teknik itu memungkinkan Hiruko mendapatkan kekuatan Kekkei Genkai dengan menyatukan tubuh mereka dengan tubuhnya sendiri. Penelitian itu diketahui Hokage ketiga dan mengirim 3 Sannin untuk membunuhnya. Karena hal itu, Hiruko pun meninggalkan Konoha sebagai ninja yang hilang. Shinyu datta. Hiruko kemudian menggunakan jutsu untuk memproyeksikan dirinya ke atas langit. Dia mengatakan berasal dari Konoha dan mendeklarasikan perang kepada seluruh negara. Hiruko telah menangkap 4 ninja Kekkei Genkai dan menggunakan teknik Chimera untuk menyerap jutsu mereka. Dan sekarang, Hiruko membutuhkan Kekkei Genkai yang kelima untuk membuatnya abadi. Tsunade lalu mengumpulkan para shinobi dan menyatakan keadaan darurat militer. Akibat deklarasi perang dari Hiruko, membuat desa Konoha dalam situasi bahaya. Para shinobi pun diminta bersiaga karena negara lain bisa menyerang kapan saja. Kejadian ini memancing kemarahan 5 daimyo negara besar, dan negara api meminta Tsunade membereskannya. Namun, ada kekhawatiran kalau Konoha akan melakukan kudeta terhadap negara lain. Beberapa laporan mengatakan bahwa negara lain telah siap untuk perang dan para ninja dari negara itu telah menuju Konoha. Tsunade pun meminta bantuan Gaara sebagai Kashikage untuk menangani masalah ini. Dan saat ini, Gaara sedang dalam perjalanan dan diperkirakan akan sampai 30 menit lagi. Namun di tengah jalan, Gaara dan bawahannya diserang bawahan Hiruko sehingga terjebak longsor. Konoha dianggap telah memulai penyerangan dan Gaara sebagai target pertama mereka. Salah satu Anbu menemukan daun peledak di lokasi yang digunakan untuk menciptakan longsor. Shunagakure langsung mengirim militer mereka karena menanggap Konoha memulai perang. Di tempat Hiruko, terlihat 4 ninja Kekkei Genkai yang sudah dia tangkap. Namun, Hiruko belum bisa menyerap mereka karena masih kurang 1 ninja lagi. Hiruko memutuskan kalau 1 ninja lagi adalah Kakashi sebagai Kekkei Genkai terakhir pemilik Sharingan. Dan untuk menyerap mereka semua, Hiruko harus menunggu gerhana matahari total. Dan jika Hiruko menyerap kelimanya, maka 5 unsur dalam tubuhnya pun akan seimbang. Hiruko lalu masuk ke mimpi Kakashi dan menanamkan jutsu kutukan pengendali boneka. Kakashi langsung melapor pada Tsunade kalau saat ini Hiruko mengincarnya dan meletakkan teknik pengendalian. Kakashi pun berniat menyerahkan diri dan akan ke tempat Hiruko demi menyelamatkan desa. Mendengar hal itu, Tsunade pun melarang Kakashi untuk berangkat ke sana. Namun Kakashi tetap maksa karena dengan cara itu Hiruko bisa dikalahkan. Terlebih lagi, gerhana matahari total akan terjadi dalam 2 hari lagi.
Dan sebelum pergi, Tsunade memasang teknik khusus di lengan Kakashi yang akan mengaktifkan Kamui secara otomatis. Ketika Hiruko menyerap Kakashi, teknik ini akan aktif dan digunakan untuk menghancurkan musuh. Kakashi lalu bertemu Shikamaru di pemakaman yang selesai berziarah dari makam Asuma. Kakashi meminta Shikamaru menyampaikan pesan agar Naruto tidak menghentikannya. Hanya saja, Naruto melihat Kakashi yang sedang berjalan dan memutuskan mengikuti Kakashi secara diam-diam. Kakashi sendiri sudah dikendalikan oleh Hiruko dan menjatuhkan para penjaga gerbang. Namun tiba-tiba, Shikamaru muncul dan menghentikan Naruto yang akan mengejar gurunya. Shikamaru tak menjelaskan apa yang terjadi yang justru membuat Naruto penasaran. Naruto masih saja ngotot mengejar Kakashi sehingga Shikamaru memasukkannya ke dalam penjara. Dari balik pintu, Sakura mendengar semua percakapan Tsunade dan Shikamaru. Di mana saat ini Naruto dimasukkan ke penjara karena berusaha mengejar Kakashi. Sakura kemudian datang ke penjara dan menjelaskan semuanya pada Naruto. Namun tetap saja, Naruto ingin menyelamatkan Kakashi apapun yang terjadi. Karena menurutnya, mengorbankan Kakashi bukan cara menyelamatkan desa. Naruto tak mau kejadian Sasuke terulang kembali dan bertekad membawa Kakashi kembali ke desa. Mendengar hal itu, Sakura pun membebaskan Naruto dan mengejar Kakashi bersama-sama. Tsunade lalu memerintahkan tim 8, tim 9, dan tim 10 yang dipimpin Shikamaru untuk menangkap Naruto dan Sakura. Shikamaru menjelaskan kalau Naruto dan Sakura telah melanggar perintah dan pergi mengejar Kakashi. Semua tim tak bisa menolak perintah karena perintah ini langsung dari Hokage. Sementara itu di tempat Hiruko, ia menyuruh 3 bawahannya untuk membunuh siapapun yang mencoba menghentikan Kakashi. Singkat cerita, Shikamaru dan yang lainnya berhasil mengejar Naruto dan Sakura. Shikamaru lalu meminta Naruto dan Sakura agar kembali ke desa atas perintah Hokage. Namun, Naruto ingin menyelamatkan Kakashi dan tak mau kembali meski perintah dari Hokage. Naruto sudah belajar dari Kakashi, jika yang melanggar aturan adalah sampah, maka ninja yang tak peduli pada temannya lebih buruk dari sampah. Shikamaru menjelaskan kalau Kakashi membiarkan dirinya dikendalikan agar bisa masuk ke markas musuh. Namun tiba-tiba, mereka diserang bawahan Hiruko yaitu Ichi, yang datang untuk menghentikan mereka. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Naruto dan Sakura untuk pergi mengejar Kakashi. Tim Neji lalu diperintahkan melawan Ichi, sedangkan Shikamaru pergi mengejar Naruto. Yang awalnya, tim Neji pun dibuat kewalahan karena mereka hanya bisa bertahan. Semua serangan Lee bisa dihindari dengan mudah yang membuat mereka terpojok. Hingga akhirnya, Neji menyuruh Lee menggunakan Omoterge sehingga Ichi bisa dikalahkan. Sementara Naruto dan Sakura justru dihadang oleh seorang wanita bawahan Hiruko bernama Eni. Namun di luar dugaan, Kiba justru menghancurkan pintu di sana dan membukakan jalan bagi Naruto dan Sakura. Dengan mudahnya, Shino mengalahkan 2 hewan milik Eni dengan serangga miliknya. Eni yang kesal lalu menggunakan Chimera no Jutsu yang membuat dirinya bergabung dengan hewan miliknya. Kiba dan Hinata pun dibuat kewalahan karena perubahan Eni membuatnya semakin kuat. Eni disibukkan oleh Shiro dan Hinata yang terus menyerangnya secara bergantian. Dan secara diam-diam, Shino menggali lubang jebakan sehingga Tante Eni pun bisa dikalahkan. Sedangkan Shikamaru masih terus membujuk Naruto agar tidak mengejar Kakashi. Namun tetap saja, Naruto tak mau berhenti sebelum menyelamatkan Kakashi. Dan tiba-tiba, mereka dihadang bawahan Hiruko bernama San yang menggunakan burung Fuchiyose. Yang untungnya, Sai datang tepat waktu dan berhasil membawa Naruto bersama Sakura. Sementara Shikamaru dan timnya harus melawan San yang menaiki burung Fuchiyose. San lalu menggunakan Fuchiyose no Jutsu untuk memanggil kedua temannya yang sudah dikalahkan. Setelah temannya dipanggil, San menggunakan Chimera no Jutsu yang membuat tubuh mereka bergabung menjadi monster. Karena perubahan itu, Shikamaru dan timnya pun dibuat kewalahan menghadapi monster tersebut. Bahkan, Shikamaru dan timnya bisa dijatuhkan dengan sangat mudah. Tak lama, mereka mendapat bantuan dari tim lain yang datang tepat waktu. Dengan kerjasama, mereka pun bisa melumpuhkan si monster dan menghentikan pergerakannya dengan rantai yang dikeluarkan Tenten. Mereka pun lalu menyuruh Shikamaru agar segera pergi mengejar Naruto. Sementara itu, Tsunagakure dan Konoha sudah bersiap dengan pasukan mereka. Yang dimana Konoha sendiri dipimpin oleh Tsunade selaku Hokage dari desa Konoha. Sedangkan Tsunagakure dipimpin oleh Temari yang sudah bersiap menyerang Konoha. Dan untungnya, mereka dihentikan oleh Jiraiya yang membawa pesan pasir dari Gaara.
Dan saat ini, Gaara berhasil menyusul tim 7 yang sedang mengejar Kakashi. Awalnya Naruto mengira kalau kedatangan Gaara untuk membantu menyelamatkan Kakashi. Namun, kedatangan Gaara bukan ingin membantu melainkan untuk menghadang mereka. Sakura dan Sai pun diminta pergi duluan, sedangkan Naruto menghadapi Gaara. Naruto terus berjuang menyerang Gaara agar membiarkannya pergi menyelamatkan Kakashi. Pertarungan mereka tidak berlangsung lama, hingga akhirnya Gaara pun mengerti dan membiarkan Naruto pergi. Tak lama kemudian, gerhana matahari total pun mulai berlangsung. Naruto lalu sampai tepat waktu dan langsung masuk ke tempat ritual akan dilakukan. Hiruko pun mulai menyerap Kakashi, dan mulai melakukan penggabungan tubuh. Dan untungnya, ritual itu menemui kegagalan karena segel khusus di tangan Kakashi mulai aktif. Hanya saja, aktifnya segel itu sama saja bunuh diri karena akan membunuh mereka berdua. Naruto pun dengan cepat menolong Kakashi, yang justru menyelamatkan mereka berdua. Hiruko kemudian mengeluarkan badai kegelapan yang akan menyerap semuanya. Dan pada saat itu, Shikamaru melihat kelemahan pada Hiruko. Yang dimana, kelemahan itu ada di bagian tubuh yang masih kosong karena gagal menyerap Kekkei Genkai yang kelima. Hingga akhirnya, Naruto menggunakan Rasengan Shuriken dan Hiruko bisa dikalahkan. Di saat terakhirnya, Hiruko mengungkapkan alasannya melakukan ini semua. Hiruko terlahir dengan penuh kelemahan dan melakukan ini semua untuk menutupi kelemahannya. Selain itu, Hiruko juga tak memiliki banyak teman. Namun menurut Kakashi, Hiruko sudah memiliki banyak teman dan menggabungkan jutsu terlarang untuk dirinya sendiri. Meski begitu, Kakashi masih menganggap Hiruko sebagai teman, hingga akhirnya Hiruko pun tamat.